Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Marilah kita panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita dapat menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan kembali di tahun ini. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga diberikan keberkahan dan kelancaran serta kesehatan. Amin. Berjumpa lagi dengan saya Nugroho Yuwono dalam acara Ngupat Ngobrol Urusan Pemilu dan Pilkada Serentak. Hari ini Rabu 6 April 2022. Tema pada siang hari ini kita akan membahas terkait peran pers sebagai pilar demokrasi. Kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Demak, Mas Hasan Hamid. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik Mas Nugroho. Kabarnya kan. Sebelum kita masuk dalam materi kali ini, sahabat Bawaslu bisa menyampaikan pertanyaan di kolom komentar YouTube dan tentunya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran pers memberikan dampak begitu luar biasa bagi kehidupan masyarakat. Melalui pers, masyarakat bisa mengetahui berbagai informasi atau peristiwa yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Pers di samping sebagai pilar demokrasi, ada juga lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Peran media menjadi sangat penting untuk mewujudkan demokrasi dalam kepemiluan itu bisa terkawal karena peran serta media dalam berjalannya kehidupan dan bernegara. Baik, akan langsung saya diskusikan kepada narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kenapa pers disebut sebagai pilar demokrasi dan bisa dijelaskan, Mas? Ya, terima kasih Mas Nugroho. Ini memang hal yang menarik ya berbicara tentang pers karena fungsi pers itu ya luar biasa sebagai bukan hanya corongnya masyarakat tetapi memang sebagai wadah yang bisa menyampaikan bahkan memperjuangkan harapan-harapan masyarakat. Di negara kita sebagai negara demokrasi itu kan pilar demokrasi ada 4 ya yang tadi disebutkan bahwa legislatif, eksekutif, yudikatif, dan 4 itu pilar yang dipegang oleh pers. Kenapa bisa dikatakan menjadi pilar demokrasi? Karena ketiga pilar demokrasi tanpa ada kontrol dari masyarakat melalui pers itu tentu berpotensi terjadi penyimpangan-penyimpangan, terjadi ketidakharmonisan perjalanan berbangsa dan bernegara. Karena jabatan apapun, baik di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, itu ada potensi-potensi terjadi penyimpangan. Jadi harapan bangsa kita ketika posisi lembaga ini adalah lembaga yang bisa membawa kemajuan untuk bangsa, bisa mensejahterakan masyarakat, bisa terbangun negara yang tertib, negara yang perkembangannya pesat, dan negara yang kondusif dari berbagai sisi, baik ekonomi, hukum maupun lainnya. Akan tetapi perjalanan semua lembaga itu pasti ada riuk-riuk atau ada hal-hal yang bisa memancing memunculkan kebijakan yang tidak semestinya, baik karena persoalan pribadi, kepentingan kelompok, atau kepentingan-kepentingan lain. Karena hal ini maka perlu ada penyeimbang atau kontrol sosial yang muncul, yang dilakukan perannya oleh pers. Nah, disinilah
pers menjadi pilar demokrasi yang membantu atau yang menjadi simbol suara masyarakat. Jadi pers berbicara apa adanya, pers mengungkap apa adanya berdasarkan fakta, tapi tentu dengan data-data yang valid, yang akurat, yang berdasarkan konfirmasi, klarifikasi, dan verifikasi. Begitu Mas Nugroho. Ya. Selanjutnya, bagaimana pers berperan dalam pengawasan penyelenggara pemilu itu, Pak? Ya, eh, pers memang punya kepentingan bersama lembaga penyelenggara pemilu lainnya, baik Komisi Pemilihan Umum maupun Bawaslu, dalam rangka untuk menghasilkan demokrasi yang sesungguhnya. Jadi proses demokrasi itu agar berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan harapan bangsa, negara maupun masyarakat. Maka pers selalu terlibat aktif dalam setiap tahapan, bukan terlibat aktif dalam penyelenggaraannya, tetapi terlibat aktif untuk mendapatkan informasi dan menginformasikan kepada masyarakat. Kalau dalam pola perjalanan mencari data atau menganalisa, melihat tahapan-tahapan pemilu itu kita pers menemukan hal yang kurang pas atau potensi pelanggaran, maka tentu akan ada langsung permintaan klarifikasi. Dalam pesta demokrasi itu kan benturan-benturan kepentingan banyak, terutama kepentingan dari partai politik. Karena partai politik, semua partai politik meskipun punya tujuan yang sama, tetapi punya cara yang berbeda untuk mendapatkan empati, mendapatkan suara, mendapatkan simpati dari masyarakat. Nah, cara-cara ini sangat berpeluang menimbulkan hal-hal yang yang tidak pas, misalkan politik uang. Karena mereka membutuhkan dukungan suara, mereka bersaing dengan partai yang lain, mereka mengambil langkah dengan cara-cara yang kurang pas. Ada banyak bungkus-bungkus meskipun kemasannya ada yang menyebutkan bahwa itu sodako politik, ada yang menyebut bantuan-bantuan lainnya. Tetapi ketika didasari oleh kepentingan untuk mempengaruhi suara, tentu ini perlu mendapat pengawasan bukan hanya dari Bawaslu tapi dari masyarakat termasuk dari pers. Nah, inilah peranan pers ikut mengontrol, ikut mengawal, dan tentu kita tidak bisa mengambil sikap. Misalnya kita tidak bisa menjustifikasi bahwa A bersalah, karena kewenangan justifikasi itu kan kalau masalah-masalah kebijakan, masalah-masalah politik dalam ranah pemilu itu menjadi kewenangannya Bawaslu, sehingga ketika kita mendapat informasi dari masyarakat terjadi politik uang, maka kita mendapatkan data harus valid dulu, kemudian dikonfirmasi atau diklarifikasi kepada Bawaslu. Karena kita tidak mungkin menyebut seseorang salah hanya dengan kita mendapat informasi dari masyarakat tanpa ada konfirmasi. Ini nanti bisa berakibat pada fitnah. Nah, menghindari fitnah, menghindari merugikan pihak lain, maka kita tentu akan memuat berita itu ketika sudah akurat datanya, sudah terverifikasi datanya dengan cara konfirmasi, termasuk kita mendapatkan informasi kalau bisa itu data langsung dari pihak yang diduga melakukan kesalahan. Nah, pengawasan-pengawasan ini itu kita melakukannya dengan memperluas jaringan. Artinya kerjasama tidak hanya dibangun dengan Bawaslu, dengan KPU, tapi kita bangun juga dengan pemerintah desa, dengan aparat kepolisian, dengan pihak-pihak yang peduli terhadap proses demokrasi. Kita semua tentu berharap proses demokrasi bisa menghasilkan pemimpin yang baik. Proses demokrasi bisa
menciptakan pemerintahan yang sesuai harapan. Karena kalau terpilih pemimpin yang hanya untuk kepentingan eh, sesaat, artinya kepentingan saat itu dia membagikan uang kepada masyarakat agar memilih suaranya, tentu ketika jadi dia akan berpikir bahwa harus dapat mengembalikan uang yang telah dikeluarkan. Nah, ini tentu bencana bagi daerah karena masyarakat nanti akan dirugikan. Uang yang harusnya untuk pembangunan bisa saja dikorupsi karena awal-awal terjadinya aja sudah melalui proses-proses yang tidak benar, proses yang sebenarnya yang masyarakat tidak menyadari. Misalkan masyarakat hanya dikasih uang 100.000, tapi kerugian yang nanti akan diperoleh itu lebih besar. Maka memang menjadi kewajiban kita bersama termasuk di Peres itu bagaimana menciptakan masyarakat yang sadar, masyarakat yang memahami maksud tujuan pilkada itu bukan bagi-bagi rezeki, tapi kita mencari sosok calon baik legislatif maupun eksekutif yang nanti benar-benar bermanfaat bagi negara, bagi bangsa, bagi daerah, bagi pembangunan daerah. Sehingga kalau pemilihan sudah bersih, maka langkah-langkah pengawasan pun itu akan mudah. Mereka yang jadi legislatif, yang jadi eksekutif, jadi bupati, itu pasti akan berjuang untuk rakyat, bukan untuk kelompoknya, bukan untuk pribadinya. Karena kalau misalkan kepala daerah terpilih dengan cara-cara memberikan uang kepada masyarakat dan disokong oleh partai yang juga punya cara semacam itu, maka ketika jadi, diskusi yang mereka bangun adalah bagaimana uang yang sudah mereka keluarkan, kekayaan yang sudah mereka perbantukan untuk suksesi itu bisa kembali. Tentu tidak ada orang yang ingin berjuang mendapatkan sesuatu itu dengan hasil yang kemudian tidak seimbang dengan apa yang mereka keluarkan. Nah, ini memang menjadi PR kita bersama. Jadi menjadi PR Bawaslu, KPU, kita Pers, sehingga ke depan itu bisa menghasilkan pemimpin yang benar-benar dapat berjuang ikhlas, berjuang untuk memajukan daerah. Ada banyak masalah yang muncul di tengah masyarakat, berpandangan bahwa kenapa saya harus memilih seseorang kalau seseorang itu tidak ngasih uang kepada kita. Nah, ini pandangan-pandangan semacam ini sepintas akan tidak salah. Sepintas bahwa pernyataan itu pernyataan yang benar karena kebanyakan ketika pemerintah sudah terpilih itu dia seakan meninggalkan masyarakat. Jadi masyarakat seperti suruh dorong mobil, mobilnya jalan ditinggal. Nah, ini memang PR bersama, tanggung jawab bersama, agar jangan sampai terjadi. Ini seperti apa caranya? Salah satu cara tentu kita juga harus meminimalisasi potensi-potensi politik uang. Kita memilih itu bukan dari orang yang memberi uang kepada kita, kepada masyarakat, tetapi kita mestinya masyarakat itu memilih berdasarkan figur atau sosok yang sudah bisa ditebak potensinya seperti apa. Apakah punya kemampuan untuk memajukan daerah, punya kemampuan untuk memimpin daerah, punya kemampuan membawa kesejahteraan bagi masyarakat dalam arti yang sebenarnya. Karena kalau jadi kemudian hanya merugikan masyarakat, hanya merugikan daerah, ini kan kita seperti ya tadilah menjadi korban. Jadi secara individu, secara pribadi maupun secara kolektif itu kita menjadi korban. Kita hanya dapat uang sedikit, tetapi kesejahteraan kita ya menjadi terabaikan. Begitu, Mas.
Baik. Selanjutnya, bagaimana sikap pers melihat berita hoak yang belakangan ini bertebaran? Iya, berita hoax itu memang menjadi penyakit ya. Ya. Artinya penyakit itu memang berpotensi menimbulkan masalah, keresahan di masyarakat, berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Peran media itu bukan memberitakan, kebebasan pers itu bukan berarti bebas memberitakan segala sesuatu. Kebebasan itu kebebasan yang terkontrol, kebebasan yang ada etikanya, kebebasan yang sesuai aturan. Artinya kita tidak boleh melanggar aturan-aturan atau etika atau yang merugikan ke pihak lain, itu kita tidak boleh. Kita harus membuat berita itu yang mencerahkan, mencerdaskan, menjadi solusi atas persoalan yang ada. Nah, berita-berita hoax ini memang kadarnya lebih ke arah fitnah. Maka ketika ada berita hoax, tentu yang harus disikapi masyarakat adalah perasaan tidak percaya. Ketika perasaan tidak percaya, misalkan bahasanya kan mesti mencurigai, Ya. bahasanya nyinyir, bahasanya sangat merugikan orang-orang tertentu. Mendapat informasi semacam ini tentunya kita sebagai masyarakat yang cerdas untuk kepentingan bangsa, negara, dan masa depan kita, tentu harusnya tidak ikut menyebar ulang, karena kebanyakan beberapa warga mendapat informasi hoax itu langsung kemudian meng-forward ke teman-temannya, sehingga informasinya menjadi menyebar begitu cepat tanpa ada kepastian kebenaran peristiwa yang disampaikan dalam informasi hoax atau informasi yang tidak benar itu. Sebaiknya kalau ada informasi macam-macam yang nyinyir seperti itu kita mengklarifikasi kepada pihak tertentu. Misalkan kalau kita kenal orangnya, kita tanyakan. Misalkan yang dinyinyir, misalkan ada anggota dewan, maka sebaiknya kita juga konfirmasi dengan anggota dewan. Kan mudah kita dapat informasi dengan orang-orang yang ada di daerah sendiri. Kalau di skup nasional atau di yang lebih besar lagi, informasi hoax atau tidaknya itu dapat kita konfirmasi, peroleh dari webnya Kementerian Kominfo, karena di sana ada aplikasi, ada yang bisa kita jelajahi untuk mengetahui apakah itu hoax atau tidak. Biasanya ciri-ciri hoax kan memang nyinyir, Ya. kemudian yang jelas merugikan pihak-pihak tertentu, dan yang mengatakan tentang informasi itu tidak jelas sumbernya. Tidak jelas sumbernya, tidak jelas datanya, hanya dengan bahasa-bahasa ya berita-berita buangan lah, bahasa kami itu berita-berita buangan, berita yang tidak ada konfirmasi, tidak lengkap, hanya sepihak, kemudian memojokkan seseorang. Dan ini di agama manapun sebenarnya melarang, di pers pun sangat melarang. Pers itu menjaga aktualitas, akurat, berita-berita yang faktual. Jadi di media massa, wartawan ketika mencari informasi, ada informasi hoax terkait pemerintahan daerah atau oknum pemerintah di pusat, di manapun, maka ketika ada informasi itu tentu tanggung jawab pers, wartawan khususnya, itu mengklarifikasi, mengkonfirmasi, mencari data sebenarnya. Jadi kita tidak mungkin memberitakan berita-berita yang belum valid. Kalau ada korupsi misalkan, kita pasti konfirmasi ke pihak-pihak berwajib. Misalkan kalau yang melakukan korupsi adalah pemerintah, maka kita konfirmasi ke pemerintah, konfirmasi bisa kepolisian, bisa kejaksaan, atau kalau korupsinya partai bisa kepada anggota dewan misalkan ya, bisa kepada pimpinan dewan, atau orangnya langsung, atau ke partai atau ke pihak kepolisian dan yang lainnya. Sehingga
ketika informasi yang dimunculkan, yang dilahirkan oleh media massa, oleh media mainstream, itu sudah sempurna, sudah lengkap, sehingga ketika membaca data atau mendengarkan informasi di media-media mainstream, masyarakat tidak perlu tanda tanya lagi. Sudah lengkap. Apa yang dibutuhkan masyarakat tersaji dengan susunan yang runtut, bahasa yang halus, mudah dipahami, dan yang jelas tidak menimbulkan fitnah. Ya. Begitu, Mas. Ya. Terus selanjutnya, apakah media massa atau pers punya kepentingan tertentu pada penyelenggaraan pemilu? Misal, kepentingan politik terhadap calon. Eh, Kepentingan terhadap penyelenggaraan pemilu pasti ada, karena kita bersikap independen untuk mencari hal yang benar. Ya. Tapi kalau kepentingan terhadap pihak tertentu, semestinya tidak terjadi ketika kita benar-benar menjadi spirit pilar demokrasi itu kita pegang. Tetapi realitas di lapangan, kita melihat ada ketua, misalkan ketua partai yang jadi pemilik perusahaan pers. Kemudian bagaimana dengan iklan-iklan parpol, iklan-iklan calon, iklan-iklan yang ada di media? Apakah itu keberpihakan atau tidak? Nah, ini memang perlu ada, menurut saya juga ada aturan kontrol sosial dari masyarakat, termasuk dari Bawaslu. Aturan-aturan harus memperketat. Kebebasan pers bukan kemudian pers itu bebas, termasuk dengan punya kepentingan tertentu terhadap calon, punya kepentingan tertentu terhadap partai. Jadi seyogianya pers itu dalam menyajikan informasi itu tidak memihak kepada satu kepentingan tertentu, tapi justru menyampaikan kebenaran terhadap informasi yang disampaikan melalui produk-produk jurnalis. Memang ada halaman tertentu atau ada space tertentu bagi yang dikhususkan untuk kepentingan politik. Misalkan ada halaman tertentu di koran gitu ya, yang bisa memuat semua informasi terkait partai politik, terkait calon, terkait pihak-pihak yang sedang berebut suara dalam proses demokrasi. Namun seperti yang periode-periode lalu itu ada batasan-batasan ya, misalkan iklan itu dibatasi tanggal berapa, ukuran berapa, kemudian ada pembagian jadwalnya. Nah, kalau misalkan salah satu calon tertentu atau konstan ketua partai menjadi pemilik perusahaan pers, ini pun menurut saya, menurut kami, hemat kami, itu perlu ada regulasi yang memberi batasan kepada mereka agar bisa membedakan mana fungsi pers yang dibutuhkan, karena kita mendapat informasi tentu informasi yang jangan sampai menyesatkan. Masyarakat kalau mendapatkan informasi tentu jangan informasi yang tidak objektif, yang tidak balance, yang hanya kepentingan tertentu. Kalau misalkan memberitakan ada dua calon misalkan, itu jangan kemudian hanya satu calon yang diberitakan, tapi harus kedua-duanya calon diberitakan. Kalau tidak bisa satu muat langsung pada hari itu, ya bergantian. Sehingga ada keseimbangan atau ada keadilan dalam menyajikan kepada masyarakat. Jadi bukan hanya calon yang dirugikan kalau tidak seimbang, tapi masyarakat pun sebagai pemirsa, sebagai pembaca, mereka akan dirugikan. Saya sangat setuju ketika ada hal-hal yang misalkan potensi penyimpangan di media atau ada keperbiakan media, itu masyarakat ikut mengkritisi. Bahkan Bawaslu pun sebagai lembaga yang memegangi pengawasan pemilu
perlu membuat teguran, perlu membuat mintai klarifikasi sehingga sama-sama bisa menjaga konsistensi komitmennya untuk menjadi pilar demokrasi. Begitu Mas. Baik, selanjutnya. Saat ini yang ramai digunakan masyarakat sebagai sumber informasi yaitu melalui media sosial. Nah, bagaimana tantangan sebagai pers ini, Mas? Ya, memang perkembangan digital sangat luar biasa. Perkembangan informasi, media informasi, teknologi informasi itu cepat dan kita hampir ya semua orang lah sekarang harus dipaksa mengikuti perkembangan itu, termasuk media yang paling merasakan. Nah, di tengah masalah-masalah ini pada awalnya memang agak bergejolak, tapi kemudian perjalanan waktu justru kita menjadi teman, menjadi mitra dari produk-produk media sosial. Misalkan ada kejadian di pucuk daerah, kita tidak tahu, ada masyarakat sana yang tahu, kemudian langsung mengunggah informasi kejadian itu. Sehingga kita dapat informasi awal yang kemudian kalau di media sosial terbatas lokalnya, tidak bisa mengkonfirmasi, tidak bisa menceritakan kronologis dan kejadian setelah itu atau perkembangan setelah kejadian, di media mainstream itu terbantu sehingga ada peristiwa di lapangan kita bisa selain konfirmasi ke masyarakat, konfirmasi maksudnya datang langsung ke lokasi, kita juga bisa mendapatkan data konfirmasi dari pihak-pihak yang berkompeten. Misalkan kalau ada maling ditangkap, yuk kita ke kepolisian. Kalau ada harga panenan kayak di Demak kemarin itu panen bawang turun, tentu kita konfirmasi ke dinas terkait dan lembaga-lembaga terkait, instansi terkait yang membidangi. Jadi media sosial bukan menjadi pesaing bagi kita, tapi kita justru menjadikan mereka itu mitra bagi kita. Informasi kita sampaikan secara lengkap setelah mendapat data-data awal yang dari media-media sosial. Kemudian saat ini hampir semua media, termasuk koran atau media cetak gitu, kemudian media televisi itu sekarang punya kanal-kanal yang membantu atau yang digital. Artinya mereka pun punya kalau dicetak punya e-paper, kemudian juga punya YouTube, kemudian punya kanal-kanal lainnya yang membantu masyarakat mendapatkan data yang sama, yang serupa, tapi dengan sajian yang berbeda. Bisa lewat koran, bisa lewat YouTube, bisa lewat televisi gitu, atau hanya audionya atau suaranya saja. Memang media sosial seakan-akan punya kebebasan, artinya mereka secara individu mengunggah peristiwa, mengunggah informasi-informasi yang belum valid atau informasi yang baru data awal saja lah. Perlu kehati-hatian juga bagi media sosial karena kan ada undang-undang ITE yang membatasi, yang memberi rambu-rambu bagi mereka agar ketika menyajikan informasi itu yang tidak merugikan, yang tidak merugikan pihak lain, yang tidak berdampak negatif pada masa depan yang lain. Karena dalam jurnalis misalkan ada anak remaja yang ditangkap polisi karena kasus-kasus tertentu, itu media tidak mungkin menyebutkan nama lengkapnya, tapi inisial. Kalaupun foto atau gambar itu diambil dari belakang, tidak dari depan. Kalau harus dari depan, wajahnya harus tertutup. Artinya berusaha semaksimal mungkin tidak membunuh masa depan mereka. Karena bisa saja kesalahan yang awal ini, kesalahan yang hilaf atau yang lain. Yang jelas ketika anak di bawah umur
korban KDRT misalkan atau korban seksual itu tidak kita gambarkan, kita keluarkan data secara lengkap terkait sosoknya. Misalkan perempuan jadi korban kekerasan seksual, apalagi di bawah umur, tentu wajahnya tidak pernah akan kita lihatkan. Bahkan nama pun, alamat pun, itu kita hanya menyampaikan secara global. Jadi wajah tidak kelihatan, nama biasanya disamar inisial misalkan. Kemudian kalau misalkan di desa mana itu desa tidak disebutkan, tapi di kecamatan atau di kabupaten mana, sehingga tidak mengganggu, tidak mengorbankan masa depan sumber berita tersebut. Gitu Mas. Baik. Cukup sudah penjelasan dari Mas Hamid selaku Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Demak. Sebelum saya tutup, ada tambahan lagi, Mas? Iya, kita bagian dari pilar demokrasi, pers bagian dari pilar demokrasi, tentu tidak bisa sempurna tanpa ada pengawasan dari masyarakat. Sebaik apapun atau kuat apapun niat kita untuk menjalankan fungsi ini, tanpa ada pengawasan atau kontrol dari masyarakat sangat sulit dicapai, karena pasti ada tantangan, ada rintangan, tapi kita akan selalu berusaha untuk membuktikan, menunjukkan bahwa kita benar-benar bisa menjalankan sebagai, atau pers harus bisa menunjukkan sebagai pilar demokrasi. Jangan sungkan, jangan ragu menyampaikan informasi kepada pers, termasuk mengkritis segala sesuatu yang dihasilkan oleh pers. Itu saja. Baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Hasan Hamid telah memberikan pemaparan yang jelas dalam acara Ngupat Ngobrol Urusan Pemilu dan Pilkada Serentak pada siang hari ini. Demikian perbincangan saya dengan Mas Hasan Hamid selaku Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Demak. Semoga apa yang disampaikan beliau akan menjadi informasi dan bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih kepada kru yang bertugas. Kami undur diri dan sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.